Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wa bil khusus muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang fa in uskila alaihi amrani istanib ahabbahuma ilaihi wa taraka ashalahuma alaihi. Ya kan, ketika dilema gitu, uskila ketika disulitkan dalam satu atas alaihi atas akil, amroni dua sesuatu, jadi dilema, ada pilihan dua sesuatu gitu. Izdanib, maka jauhkanlah akil, jauhilah akil, ahabbuhuma, terhadap sesuatu yang lebih dicintainya dari kedua amroni itu, ilaihi, kepada akil. Jadi ketika ada dua pilihan, ada yang lebih disukai dan ada yang tidak begitu disukai, maka tinggalkanlah yang lebih disukai, katanya gitu. Watruk, jauhi, suruh menjauhi ya, menjauhi salah satu dari kedua sesuatu itu yang lebih dicintai. Watruk, dan tinggalkanlah al-akil ashalahuma, terhadap yang lebih mudahnya dari kedua sesuatu itu, alaihi, atas al-akil. Kalau ada dua pilihan, yang satu itu mudah, yang satu lagi sulit gitu, maka yang mudah itu ditinggalkan dan lebih memilih yang sulit gitu. Nah, ini apa alasannya ini? Fa innan nafsa, maka sesungguhnya
nafas, mungkin ini nafsu gitu ya, anil haqqi, dari kebenaran, anfaru, itu lebih membenci, wallahwa, wallahwi, jadi ini wawu atop dari an, dan sesungguhnya nafas, nafsu, dari lahu itu permainan, bermain, athirun, itu lebih memilih. Maksudnya nafsu itu lebih membenci kebenaran, dan nafsu pun lebih memilih permainan yang melalaikan gitu. Jadi kenapa kita disuruh memilih untuk menjauh dari sesuatu yang lebih dicintai? Ya maksudnya sesuatu yang lebih dicintai oleh nafsu gitu, dan meninggalkan sesuatu yang lebih mudah gitu. Karena ini sebenarnya tujuannya adalah manajemen kalbu kita untuk menata hati kita agar hati kita tidak terperdaya oleh jebakan-jebakan hawa nafsu gitu. Jadi karena hawa nafsu itu lebih membenci terhadap kebenaran, karena kebenaran itu kan sesuatu yang berat gitu. Sedangkan lahu, permainan yang mengasyikkan, dan itu kan ringan, dan merasa nafsu itu terhibur dan menghibur kita gitu. Nah, waqad qala, dan sungguh berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, idza ishtabaha, ketika menjadi serupa, ketika serupa, alaika atas kamu, amroni, dua sesuatu, fada, maka tinggallah kamu, ahabbahuma, terhadap yang lebih dicintai dari dua amroni itu, dua sesuatu itu, ilaika, kepadamu. Jadi Pak Abbas bin Abdul Muttalib juga berkata ketika dilema gitu. Kita ketika dilema memilih dua sesuatu, justru kita harus meninggalkan sesuatu yang lebih dicintai gitu. Fakhud, dan ambillah kamu, athqalahuma, terhadap sesuatu yang lebih berat dari amroni tadi, dari kedua sesuatu itu, alaika, atasmu. Jadi ada dua sesuatu, kalau yang lebih dicintai tentu saja itu mudah gitu, dianggap mudah, sedangkan sesuatu yang kurang kita cintai, yang kurang kita sukai, itu terasa berat. Nah, Pak Abbas sesuai dengan pandangan, maksudnya ini perkataan Abbas bin Abdul Muttalib ini dikutip oleh penulisnya Al-Mawardi untuk mendukung pandangannya yang menyatakan bahwa kalau ada dua sesuatu yang harus dipilih, maka harus mengambil yang lebih berat gitu. Harus
meninggalkan yang lebih ringan gitu. Wa illatu hadal qauli, alasan pendapat ini, ini alasannya ini, huwa anna tsaqila, huwa anna tsaqila, sesungguhnya sesuatu yang berat, tubti'u, itu dapat mengendorkan, itu an-nafsu, nafsu, anil qasri. Jadi salah redaksi dalam naskah ini ada ainnya, mestinya tidak ada ainnya, anil qasri gitu, dari menekan atau memaksa, ilaihi kepada akil, iya, ilaihi kepada asakil tadi. Jadi sesuatu yang berat itu dapat mengendorkan tensi, pressure atau pemaksaan dari hawa nafsu gitu. Fayasihu, maka sah ma'al ibtoli, bersamaan dengan kendor, ya, wa tatawuli zamani, dan panjangnya masa, lamanya masa, apa yang sah, shawabuma, benarnya sesuatu, ya kan, ustu'jima, yang dimuskilkan atau yang tidak disenangi, waduhuruma, dan sah duhuruma, tampaknya sesuatu, istabhama, yang disamarkan, jadi yang samar gitu. Jadi di sini diartikan istabhama wa ista'jama ini ashkala wa aghmadha. Ya, jadi sesuatu yang berat itu dapat mengendorkan tensi pemaksaan, tensi tekanan nafsu itu, sehingga semakin mengendur nafsunya itu sembari dengan lamanya waktu, sehingga kita dapat menemukan satu kebenaran gitu, satu kebenaran terhadap sesuatu yang ashkala, yang masih muskil, dan tampak sesuatu yang tadinya samar gitu. Jadi mencari satu kebenaran itu butuh, yang pertama itu, kalau dalam pendapat ini, yang pertama mengendorkan tensi atau mengendorkan pemaksaan atau dorongan hawa nafsu. Yang kedua, lamanya masa, tuli zaman, itu masa yang panjang. Nah, sehingga kebenaran sesuatu yang tadinya muskil itu bisa terungkap, dan tampak sesuatu yang tadinya masih samar gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata Aliyu bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib ini Al-Imam Mawardi kadang dikasih radhiyallahu anhu,
semoga Allah meridhoinya. Dan di sini dikasih karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi ada di satu keterangan kitab kenapa Ali bin Abi Thalib itu disebut karamallahu wajhah itu karena semasa hidupnya semasa hidupnya itu tidak pernah melihat kemaluannya, itu matanya tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga muncullah istilah karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Bisa juga wajah itu dirinya gitu. Apa yang dikatakan Ali, man, barang siapa, man, adapun seseorang itu, tafakkaro itu berpikir seseorang itu, absoro maka dia tahu, dia mengetahui. Ini jadi barang siapa yang berpikir maka dia tahu. Ini perlu sedikit dijelaskan. Absoro itu seakar kata dengan, kalau dalam Al-Qur'annya ya ulil absor, ya orang-orang yang memiliki basiroh. Absor itu pengetahuan mata batin. Jadi ada ulil albab, ada ulil absor gitu. Nah, al-absoro ini pengetahuan yang tidak dalam pengertian pengetahuan di permukaan saja, tapi pengetahuan yang dalam, berbagai lapisan-lapisan pengetahuan itu diketahui kedalamannya, karena pengetahuan basiroh itu melalui bukan hanya melalui kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada kecerdasan yang dihasilkan dari olah pikir, dan kecerdasan yang dihasilkan dari olah spiritual. Nah, absor ini itu orang yang berpikir akan mendapatkan pengetahuan dalam pengertian pengetahuan lahir dan batin. Wa mahbubus sahli, adapun orang yang mencintai as-sahl, kemudahan, atasarra'u, itu ingin cepat-cepat gitu ya, mempersegerakan gitu ya, an-nafsu, nafsu, ilaihi, kepada mahbub, wa tu'ajjilu, dan buru-buru, an-nafs itu bil iqdami, dengan mendatangi alaihi, atas mahbub. Iya kan? Jadi orang yang suka terhadap sesuatu yang lebih mudah, kata sahabat Ali, itu nafsu seorang yang mendorong untuk orang itu mempersegera, mengeksekusi, mengerjakan, dan terburu-buru untuk melakukan, terburu-buru untuk mendatangkannya. Jadi dorongan hawa nafsu itulah
yang akan terus mendorong seseorang itu untuk terburu-buru melakukan sesuatu. Dan ini biasanya orang yang suka sesuatu yang instan, sesuatu yang mudah gitu. Jadi inilah jebakan hawa nafsu terhadap seorang yang hanya mencintai sesuatu yang mudah, mencintai sesuatu yang instan, itu akan terseret oleh hawa nafsunya untuk mempersegera sesuatu. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih itu, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi barang siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka uqiba bihirmanihi, maka dia akan terhalang-halangi untuk meraihnya gitu. Jadi tidak sukses untuk meraih sesuatu yang dia cari gitu. Itu isti'jal itu di dalam Al-Qur'an pun kan disinggung orang-orang yang senangnya itu terburu-buru, tergesa-gesa gitu. Nah, ini gambaran orang yang suka dengan yang instan-instan saja. Nah, itu ternyata itu adalah orang yang suka dengan yang instan, suka yang dengan hal-hal yang mudah saja, itu hakikatnya adalah dorongan hawa nafsu. Fayaksiru, kemudian pendek gitu, az-zamanu zaman, masa, antasaffuhihi, tasaffaha ya, tasaffuhihi, dari meneliti secara dalam dari penelitiannya orang yang suka terhadap sesuatu yang mudah itu. Iya. Jadi karena tergesa-gesa gitu, ingin segera selesai, ingin segera mendatangi, ingin segera melakukan, sehingga masa untuk meneliti, masa untuk merenung, masa untuk mempertimbangkan itu pendek gitu. Mestinya kan kalau ingin melangkah, ingin melakukan sesuatu, itu harus tasaffuh dulu. Jadi harus meneliti dulu apa itu maksudnya. Tasaffuh itu diartikan di sini im'anun nadhar wa tulit ta'ammul fi safahatis syai' wa wujuhihi. Jadi kita melakukan melakukan penelitian, melakukan refleksi, melakukan perenungan berbagai aspeknya dari sesuatu yang ingin kita kerjakan gitu, tasawuf. Nah ini pendek untuk melakukan tasawuf, untuk melakukan penelitian mendalam karena tergesa-gesa itu. Wayafutu, dan menjadi terputus atau menjadi terputus istidrokuhu. Istidrok itu bisa maknanya itu menyusul atau memperbaiki. Untuk memperbaikinya mahbub, ya kan, artinya menjadi tidak bisa
waktunya habis untuk melakukan perbaikan-perbaikan karena tergesa-gesa itu. Liyaqtiya, supaya seseorang itu mendatangi fi'lahu terhadap pekerjaannya mahbub tadi, orang yang mencintai kemudahan. Fala yanfa'u, ya maka tidak bermanfaat lagi at-tasaffuhu, penelitian dan perenungan mendalam itu ba'dal amali, setelah melakukan, ya kan. Wal istidraku, dan perbaikan-perbaikan juga tidak bermanfaat lagi ba'dal fauti, setelah habisnya waktu. Iya, jadi kalau orang yang suka, ini bagus banget perkataannya Ali bin Abi Thalib ini. Orang yang jadi man tafakkara absara wal mahbubus sahli atasarra'u an-nafsu ilaihi wa tu'ajjil bil iqdami alaihi fayaksiru zamanu an tasaffuhihi wa yafutu istidrakuhu liyaqtiya fi'lahu fala yanfa'u at-tasaffuhu ba'dal amali wal istidraku ba'dal fauti. Jadi orang itu sebelum melangkah, sebelum melakukan sesuatu, ya harus berpikir dulu. Dengan pemikiran itu akan mendapatkan pengetahuan absor, basiroh gitu. Pengetahuan bukan hanya lapis permukaan, tapi juga lapis yang terdalamnya gitu. Nah, sedangkan orang yang suka serba cepat, mudah, instan, ya kan, itu akan didorong oleh nafsunya untuk berbuat tergesa-gesa gitu, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan perenungan, melakukan pemikiran, melakukan penelitian. Nah, kalau sudah terburu-buru dan sudah sesuatu itu sudah dikerjakan, ya maka untuk melakukan perbaikan-perbaikan sulit, gitu. Sulit dilakukan karena waktunya sudah habis. Gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari atau para filosof, ma, adapun sesuatu, kana, yang ada sesuatu itu, anka, darimu, mu'ridon, yang berpaling gitu. Falatakun, maka janganlah ada kamu, lahu, kepada ma, itu sesuatu itu, muta'arridon, itu yang menghadap. Jadi kalau ada sesuatu yang berpaling darimu, maka kamu tidak usah menghadapnya gitu. Waqala, dan berkata asy-syairu, penyair, alaisa tilabu ma qad fata jahla wa dzikrul mar'i ma la yastati'u. Alaisa, apakah tidak ada, tilabu ma, mencari sesuatu, qad fata, yang sudah terputus, yang sudah habis masanya, jahla, itu ya bodoh gitu. Wa dzikrul ma'i, apakah tidak ada, ya kan, dzikrul ma'i, menutur apa ya, menasehati itu, menuturi seseorang, ma, terhadap
sesuatu la yastati'u yang tidak kuasa almar'u itu. Ya, jadi gini. Alaysa tilabu maqad fata jahla. Ya, apakah maksudnya gini, apakah tidak bodoh, apakah tidak dikatakan tindakan yang bodoh gitu, mencari sesuatu yang sudah habis masanya itu. Nah, lalu yang kedua itu apakah mungkin gitu kan, menuturi, menasehati seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya, ya kan? Artinya kalau orang tergesa-gesa itu kan berarti kalau salah ya sulit untuk dibenahi karena waktunya sudah habis itu, dan dia tidak mampu gitu untuk melakukannya itu karena sudah tidak ada waktu lagi dan sudah dikerjakan gitu. Walaqad wasofa, dan sungguh menyifati ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, sebagian ahli sastra tinggi, halal hawa, terhadap karakter hawa nafsu, wama, dan perkara sesuatu, yuqarinuhu, yang mendampingi ma terhadap hawa, an min mihanid dunya, dari cobaan-cobaan dunia. Faqala, kemudian sebagian ahli balaghah berkata, al hawa, adapun hawa nafsu, matiyatul fitnati, itu tunggangannya fitnah. Jadi hawa nafsu itu kuda tunggangannya fitnah. Jadi fitnah, hoax, dan lain sebagainya itu tunggangan, kuda tunggangannya itu adalah hawa nafsu itu. Ad-dunya, adapun dunia, darul mihnati, itu adalah wilayah atau rumah cobaan. Ya, jadi mihna ini bisa diartikan, darul mihna itu, dunia ini adalah tempat ujian gitu. Ujian kita, kalau kita lulus, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan reward, mendapatkan pahala. Kalau kita tidak lulus, maka kita akan mendapatkan siksa. Tapi umat Islam pasti ada benarnya, meskipun kadang melakukan salah. Jadi nanti akan ditotal seberapa banyak amal kita, amal baik kita, seberapakah amal buruk kita gitu. Nah, itu. Fatruk, maka tinggalkanlah kamu al-hawa, terhadap hawa nafsu. Tasallama, maka kamu selamat. Jadi kalau kita meninggalkan nafsu, di mana nafsu itu seringkali dijadikan kuda tunggangannya fitnah, kita meninggalkan nafsu itu akan dijamin selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Selamat di dunia apa? Ya, pertama, kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu dan fitnah, ya kita tidak dicemooh oleh orang lain, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Orang yang memfitnah itu kan ada pasalnya, ya kan, pasal yang menjeratnya. Nah, itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat.
Wa a'rid, dan berpalinglah kamu, anid dunya, dari dunia, taghannama, maka kamu beruntung. Artinya kita tidak boleh terlena dengan gemerlapnya dunia, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Fala yaghurrannaka, dan janganlah membujuk ya, dan jangan membujuk terhadapmu hawa nafsumu. Artinya kita tidak boleh terbujuk oleh hawa nafsu kita sendiri. Bitaibil malahi, dengan enaknya atau dengan indahnya malahi. Malahi ini biasa diartikan alat lelahan, alat yang melalaikan. Ya maksudnya kalau saya pahami ini bukan dalam malahi itu dalam hanya alat musik ya. Biasanya kan diartikan alat musik, tapi enggak. Bitaibil malahi itu dengan kenikmatan hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah gitu. Jadi pengertian al-malahi itu lebih umum. Ya bisa saja kalau musik itu bukan malahi, itu bukan termasuk malahi. Dan bisa saja misalkan al-Maulawiyah itu Rumi, Jalaluddin Rumi, justru murid-muridnya di tarekat Maulawiyah itu dengan musik mereka bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan tari-tari darwisnya itu. Sebaliknya juga selain musik pun permainan-permainan selain musik pun boleh jadi banyak yang dapat berpotensi melalaikan kita kepada Allah gitu. Jadi kalau kita tetap waspada gitu, ya maka kita dan kita tetap sadar bahwa kita senantiasa dikontrol dan diketahui tindakan-tindakan kita oleh Allah, ya kita tidak bakalan terbujuk oleh hawa nafsu kita. Itu maksudnya gitu. Wala tafatannaka, dan janganlah terkena fitnah, memfitnah terhadap dirimu, dunyaka, dunyamu, bi husnil awari. Salah redaksi ini, tidak awari, enggak, tapi awari. Bi husnil awari, dengan indahnya, dengan bagusnya barang-barang silihan, pinjaman, barang-barang pinjaman gitu. Famuddatul lahwi, sedangkan adapun masa permainan, tanqati'u, itu selesai. Wa 'ariyatud dahri, adapun pinjaman masa, maksudnya expire atau masa berlaku 'ariyatud dahri itu tarji'u, bakal diambil. Artinya kalau di dalam konteks ini, bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pinjaman yang dipinjam dari Allah. Allah meminjamkan kepada kita dalam waktu yang tertentu, itu dalam masa yang tertentu, sehingga masa bermain, masa yang kita lalui itu ada batasnya, dan kelak
masa dan pinjamannya itu akan kembali kepada pemiliknya, sehingga kita tidak perlu terkena fitnah dunia. Jadi fitnah itu pengertiannya bukan hanya orang memperburuk orang lain, tapi juga kita terperdaya lalu kemudian melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang tidak diperbolehkan, itu juga fitnah gitu. Wa yabqa, dan tetap alaika atasmu ma sesuatu tarokkabahu yang kamu melakukan terhadap ma itu minal makarimi, dari larangan-larangan atau dari sesuatu yang diharamkan. Wa tasibuhu, dan kamu melakukan terhadap ma itu minal ma'asimi, dari dosa-dosa, ya kan? Jadi masa pinjam ya itu terbatas, sedangkan apa yang kamu lakukan dari hal-hal yang terlarang dan hal-hal yang berdosa itu tetap melekat kepada dirimu gitu. Wa qala, dan berkata Ali bin Abdullah al-Ja'fari, Ali bin Abdullah al-Ja'fari, Ali bin Abdullah al-Ja'fari ini ternyata diartikan huwa al-masyhur bi ibni al-Madini al-imam fi ulumil hadis. Oh, ini ternyata beliau adalah seorang ulama yang meletakkan dasar-dasar ilmu hadis itu. Wa huwa syuyukhil muhaddisin al-kubar. Beliau adalah maha gurunya guru-guru ahli hadis gitu. Wafat pada tahun 134 Hijriah. Nah, ini beliau berkata, sami'atni imro'atun, sami'atni mendengarkan terhadapku, imro'atun perempuan. Jadi perempuan mendengarku fit tawafi, ketika ibadah tawaf, wa ana, saya sendiri sedang melakukan unasyiduhu, mendendangkan syair itu kan. Jadi ketika Ali bin Abdullah al-Ja'fari itu tawaf, nah, ada seorang sambil mendendangkan syair. Nah, perempuan itu mendengarkannya. Jadi kalau tawaf itu kan bercampur ya antara laki-laki perempuan itu. Nah, apa syair yang didendangkan oleh Ali bin Abdullah al-Ja'fari? Yaitu ini menarik. Hawad dini wal ladzati tu'jibuni, fa kaifa li hawal ladzati wad dini. Aku cinta, katanya. Hawad dini, terhadap cinta agama, wal ladzati, dan cinta sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Tu'jibuni, yang menakjubkan, yang menakjubkan ladzat itu, atau melenakan ladzat itu terhadapku. Fakaifa, maka bagaimana bisa, li, bagiku, li hawal ladzati, terhadap cinta hal-hal yang lezat, hal-hal yang nikmat, waddini, dan cinta terhadap agama. Ya, jadi katanya, aku mencintai agama dan mencintai kenikmatan yang melenakanku, katanya.
bagaimana mungkin aku bisa gitu merengkuh itu kedua-duanya, cinta terhadap kelezatan dan cinta agama gitu. Nah, ini menarik. Faqalat, lalu imro'ah itu, perempuan itu berkata. Jadi ini rupa-rupanya perempuan ini seorang sufi perempuan. Nah, ini jawab, huma, adapun keduanya, ladzat dan din tadi, kelezatan dan agama itu, durrotani katanya. Durrotani itu dua perempuan yang dimadu, dua perempuan yang dipoligami gitu. Fadhar, maka tinggalkanlah kamu ayatahuma terhadap salah satu dari kedua perempuan yang dimadu itu, syi'ta, jika kamu menginginkannya, wakhud, dan ambillah kamu al-ukhra terhadap yang lainnya. Menarik sekali. Jadi perempuan itu menjawab syair Ali bin Abdullah Al-Ja'fari itu. Dia mengatakan bahwa kelezatan dan agama itu bagaikan dua perempuan yang dipoligami, dua perempuan yang dimadu itu. Maka kalau kamu ingin hidupmu aman, damai, tentram, ya maka pilih salah satu saja dan yang satunya lagi kamu tinggalkan. Nah, ini rupanya perempuan sufi ini pro monogami, menyuarakan agar cukup satu istri saja gitu, ya kan? Jadi monogami ya, sebagaimana agama dan kelezatan, ya, itu katanya seperti dua perempuan yang dimadu yang pasti akan cekcok terus, akan berantem dan tidak bisa harmonis gitu. Makanya agar hidupmu tentram gitu kan, damai, tenang, maka ambillah salah satu saja dan tinggalkanlah salah satu yang lainnya gitu. Jadi agama dan kenikmatan berarti ini maksudnya tidak bisa seiring sejalan dan tidak bisa dipoligami gitu. Nah, ini imro'ah ya. Ini mungkin imro'ah ini suara perempuan. Ini mewakili dari suara perempuan yang lain juga gitu kan. Nah, ya, ini huma durrotani. Menarik sekali ini. Itu lalu subbab berikutnya al-hawa wasyahwat. Nah, ini kita masuk pada pembahasan hawa dan syahwat. Nah, tadi kan sudah disinggung hawa, syahwat itu seperti apa. Nah, ini wa amma farquma, adapun perbedaan sesuatu bainal hawa, di antara hawa, wasyahwat dan syahwat, ma'a ijtima'ihima, serta ketika keduanya syahwat dan hawa itu berkumpul, fil illati, dalam elat, alasan, wal ma'luli, dan yang diilati atau dan yang diberi alasan, wa ittifaqihima, dan kecocokan, kesesuaian hawa dan syahwat, fid dilalati, dalam hal dilalah, wal madluli, dan madlul. Dilalah itu petunjuk atau dalil gitu. Wal madluli, dan sesuatu yang ditunjukkan atau sesuatu yang diberi, didalili ya.
dilalah madlul. Jadi hubungan hawa dan syahwat ketika berkumpul itu perbedaannya seperti alat dan maklul. Kalau ketika kesesuaian antara hawa dan syahwat itu ibarat dilalah dan madlul. Nah ini coba ya kita lihat. Fahuwa, adapun penjelasan perbedaan tadi itu farqu ma bainal hawa wa syahwat. Nah, annal hawa, sesungguhnya hawa mukhtassun, itu dikhususkan atau dispesifikkan hawa itu bil aroi, dengan pendapat-pendapat ya, wal i'tiqadati, dan akidah-akidah. Jadi hawa itu, kalimat hawa, ini perbedaan antara hawa dan syahwat. Hawa itu spesifik terkait dengan pemikiran, ya kan, pendapat, ideologi, keyakinan, lalu baik sangka, buruk sangka gitu ya, sakwa sangka, dan berbagai sesuatu yang dikerjakan dalam pikiran dan dugaan gitu. Itu hawa, itu kerja. Kalau kata-kata hawa itu khusus untuk itu ya. Sedangkan wasyahwatu, adapun syahwat, mukhtasatun, itu dikhususkan, ya kan, binailil mustalidzati, ya kan, untuk dengan meraih hal-hal yang lazat, hal-hal yang nikmat gitu. Jadi syahwat itu misalkan kaitannya dengan seksualitas gitu kan, libido, lalu kemudian kaitannya dengan makanan, minuman gitu, dan hal-hal yang kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Nah, syahwat itu khusus untuk itu ya, untuk hal-hal yang kenikmatan itu. Fasorot, maka menjadi asyahwatu, syahwat, min nataijil hawa, itu buah ya, buah dari hawa. Ya kan, buah dari hawa. Wahwa, adapun syahwat, akhossu, itu lebih spesifik, lebih khusus gitu. Wal hawa, sedangkan hawa itu aslun, jadi asal atau induknya. Wahwa, adapun hawa, a'ammu, itu lebih umum. Wah, iya, ini perbedaan antara hawa dan syahwat. Jadi hawa itu adalah induk gitu, sedangkan syahwat itu adalah buah dari hawa. Nah, kenapa? Tadi kan dikatakan hawa itu khusus tentang ara wal i'tiqadat, tentang pemikiran, asumsi, lalu kemudian pandangan, dugaan, kaitannya dengan kerja-kerja akal dan kerja-kerja sakwa sangka dan prasangka gitu, dan keyakinan gitu. Kenapa kok ini dikatakan hawa itu sebagai induk dari syahwat? Karena segala sesuatu yang nikmat pun gitu ya, yang itu adalah kerjanya syahwat gitu, itu sebenarnya berawal dari asumsi juga, berawal dari pikiran kita dalam memandang sesuatu gitu. Kalau pikiran kita menganggap bahwa sesuatu itu dapat memuaskan, ya, dapat memuaskan diri kita, sesuatu itu
nikmat gitu, maka yang nikmat gitu. Jadi segala sesuatunya berawal dari pikiran gitu. Makanya Hawa itu adalah induk, ya kan, induk dari syahwat, ya kan. Karena syahwat itu buah dari Hawa, sebab segala kelezatan, kenikmatan yang ditimbulkan dari syahwat itu juga berinduk pada Hawa gitu. Jadi semuanya dari keinginan, pemikiran, asumsi, ya kan, pendapat-pendapat. Nah itulah yang jadi boleh jadi ada hal-hal yang nikmat, sehingga kan ada hal-hal yang subjektif gitu. Boleh jadi menurut sebagian orang mengasumsikan sesuatu yang oleh sebagian orang nikmat, menurut dia tidak nikmat gitu. Ya. Misalkan bagi orang yang penulis, itu menulis itu hal yang nikmat gitu, ya kan. Tapi bagi bukan penulis, menulis itu ya menyengsarakan diri gitu. Jadi itu kan kenikmatan, kelezatan berarti bersumber dari pikiran seseorang. Wa nahnu, adapun kita, nas'alu, memohon kita Allah terhadap Allah, ayakfina, semoga Allah mencukupi, ayakfiyanna, semoga Allah mencukupi kita, maksudnya menjauhi dawa'iyal hawa, terhadap iming-iming hawa. Fayasrifa, dan semoga Allah memalingkan anna, dariku, dari kita, subular roda, terhadap jalan-jalan kerusakan. Amin. Ya semoga Allah, ya kan, menjauhkan kita dari iming-iming hawa dan memalingkan kita dari jalan-jalan kerusakan. Artinya jauhkanlah dari jalan-jalan kerusakan. Wa yaj'alu, dan Allah menjadikan at-taufiqa, terhadap taufik, lana, bagi kita, qaidan, sebagai tuntunan gitu. Wal aqla, dan Allah menjadikan akal, lana, bagi kita, mursyida, yang menunjukkan gitu kan. Ini doa. Amin ya. Faqad ruwiya, kemudian benar-benar diriwayatkan, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, auha, itu mewahyukan Allah, ila Isa alaihissalam, terhadap Nabi Isa alaihissalam, aid, ya kan, berilah nasihat kamu, nafsaka, terhadap dirimu, fa innat ta'atta, jika kamu menerima nasihat, jika kamu mau menerima nasihat, mau menerima masukan yang baik, fa'id, maka nasihatilah kamu an-nasa, terhadap manusia. Wa illa, kalau tidak, wa in ta'utta, fastuhyi, maka malulah kamu, minni, dariku, kata Allah. Jadi Allah memerintahkan Isa untuk pertama kali itu menasehati dirinya sendiri. Jadi menasehati dirinya sendiri. Kalau sudah bisa menerima nasihat, maka silahkan menasehati orang lain, ya kan. Kalau masih tidak bisa menerima nasihat,
lalu kemudian menasehati orang lain, ya, maka kata Allah, malulah kamu kepadaku, katanya gitu. Ini sebagaimana dalam Al-Quran itu kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya bahwa hidup ini ya memang pertama kali yang utama itu ya diri sendiri gitu. Jadi kalau diri kita sudah mau menerima nasihat baik, masukan baik, dan kita sendiri bisa menasehati diri sendiri dengan muhasabah, introspeksi, lalu kemudian memperbaiki hal-hal yang mungkin ada yang buruk gitu. Nah, setelah itu selesai baru kita memberi nasihat kepada orang lain. Jadi kata Allah, kalau ada orang yang tidak mau menerima masukan yang baik, tidak mau menerima nasihat, tapi maunya menasehati orang lain, yaitu orang itu mestinya malu kepadaku, kata Allah gitu. Waqala, dan berkata Muhammad bin Kunasa ini syair ya, ada 3 syair. Man rawa adaban walam ya'mal bihi wa yakuffa an zaighil hawa bi adibi hatta yakuna bima ta'allama amilan min salihin fayakunu ghaira ma'ibi. Man, tidak ada seseorang, roa, ya kan, yang menceritakan, yang menjelaskan, ya kan, adaban, tentang satu etika, walam ya'mal, sedangkan orang itu tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, bihi, dengan adab itu, ya kan. Wayakufa, dan seseorang itu mencegah an zaighil hawa, dari menyimpangnya hawa nafsu, bi adibi, itu yang orang yang memiliki adab. Ini jadi tidak etis lah ya orang yang menjelaskan etika tapi dia sendiri tidak beretika, kan begitu. Dan mencegah dari penyimpangan hawa nafsu, itulah dinamakan orang yang memiliki adab. Jadi sejak dari dirinya sendiri dulu, ya kan, baru kemudian ke orang lain. Hatta yakuna, sehingga ada bima, seseorang itu, man itu, bima, dengan sesuatu, ta'allama, dan yang sudah tahu seseorang itu, amilan, orang yang melakukan, min sholihin, dari orang yang soleh, fayakuna, maka ada seseorang itu ghairu ma'ibin, ghairu ma'abin, itu tidak dibuli atau tidak bukan orang yang aib gitu ya, orang yang buruk gitu, ya kan. Jadi kalau orang itu sudah tahu ilmunya tata krama, akhlak, etika, lalu kemudian orang itu mengamalkannya, ya kan, dari orang-orang yang soleh, ya maka orang itu bukan orang yang bukan orang yang aib ya, yang ya orang itu ya orang yang etis lah ya, yang semestinya seperti itu gitu. Wa qalla ma tughni, ya kan, dan mencukupi isobatul qaili,
apa ya, mendapatkan kebenaran ya, kesesuaiannya orang yang ya, kesesuaiannya orang yang berkata. Af'aluhu, adapun perbuatannya qail, af'alu ghairi musibin, itu perbuatan-perbuatan orang yang gini faqallama tughni, dan sedikit sekali apa ya, mencukupi isobatul qaili, meraih kebenarannya orang yang berkata, af'aluhu, sedangkan perbuatannya gitu kan, perbuatannya qail, af'alu ghairu musib, perbuatannya orang yang tidak benar. Ya maksudnya ucapannya benar ya kan, sedangkan perbuatannya itu adalah perbuatan orang yang tidak benar. Nah itu sungguh tidak etis gitu, seperti itu. Waqala, dan berkata akharu, penyair yang lain itu di sini disebutkan huwa Abul Aswad. Ya, Abul Aswad. Abul Aswad itu dalam penjelasan kitab Nahwu adalah salah satu muridnya sahabat Ali yang mencetuskan ilmu Nahwu. Abul Aswad Ad-Du'ali gitu ya. Jadi dia sering berdiskusi, sering ya belajar dan sharing tentang ilmu Nahwu dengan sahabat Ali ya, kalau tidak salah di penjelasan kitab Nahwu seperti itu. Jadi Abul Aswad diberi ilmu Nahwu dari sahabat Ali gitu, lalu ditularkan ke yang lainnya. Apa yang dikatakan Abul Aswad? Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Wahai ya ayyuhar rajul, wahai seorang laki-laki, al muallimu, yang muallim itu ya kiai atau guru yang memberi pelajaran, ghairahu, terhadap orang lain, terhadap selainnya rajul. Halla bo'yo halla li nafsika kana dat ta'limi. Bo'yo li nafsika, kepada dirimu sendiri, karena ada dat ta'limi, inilah pelajaran. Ya maksudnya guru itu ya harus, kalau bahasa kitanya itu kan harus bisa menjadi figur yang digugu dan ditiru gitu. Menjadi teladan gitu. Tasifud dawa'a lidis saqomi wadaddona kaima yasihhu bihi wa anta saqimu. Tasifu apa ya, sebutkanlah kamu ya, tasifu kamu menyebutkan ad-dawa'a, terhadap obat, lidis saqomi, terhadap orang yang memiliki penyakit ya kan, wadiddona, artinya orang yang sedang sakit, kaima yasihu, bagaimana bisa sembuh, bihi, dengan disakom, orang yang sakit itu, wa anta, sedangkan kamu sendiri sakimun, orang yang sakit gitu. Jadi syair yang kedua, bagaimana kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit, katanya, sedangkan kamu sendiri sakit gitu. Jadi kalau ingin menyembuhkan orang lain ya berarti kamu sendiri dalam keadaan fit, dalam keadaan tidak sakit gitu.
Abda'u binafsika fa innaha an ghayha fa idan tahat anhu fa anta hakimun. Abda'u, kamu memulai, mulailah kamu binafsika, terhadap dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri itu. Fa innaha, maka kamu mencegah dirimu an ghayha, dari ketersesatan dirimu. Faidan tahat, maka ketika kamu bisa mencegah anhu, dari ketersesatan, fa'anta, maka kamu hakimun, orang yang bijaksana. Iya, jadi segala sesuatu harus bermula dari diri kita sendiri. Gitu. Mulailah dari diri kita, dari diri sendiri. Kita mencegah diri kita dari ketersesatan. Kalau itu sudah mampu, fa anta hakimun, maka kamu orang yang bijaksana. Gitu. Fahunaka tu'dzar in wa'adta wa yuqtada bil qawli minka wa yuqabbalu salimu wa yuqabbalu ta'limu. Ini ada perubahan. Fahunaka, karena itu tu'dzir, diterima. In wa'adta, apa ya, mau'idhahmu, ceramahmu, nasihat-nasihatmu, ya kan. Wa yuqtada, dan diikuti, bil qauli, ucapan, minka, darimu. Wa yuqbalu, dan diterima, at-ta'limu, apa, ta'limmu, ta'lim atau pelajaran atau pengajian darimu. Nah, iya kan. Jadi kalau mulai dari diri sendiri, itu kan, diri kita sudah mampu, gitu kan, mencegah dari ketersesatan, dan kita pun ibarat ingin mengobati orang lain, kita juga dalam keadaan sehat. Nah, maka mau'idhahmu, apa ya, ceramahmu akan bisa diterima, itu. Ucapanmu akan diikuti, dan pengajianmu akan diterima, sebagaimana para ulama kita itu kan banyak melahirkan alumni-alumninya yang juga menjadi ulama, gitu. Setia sampai mereka boyong dari pesantren, terus masih ingat kata-kata guru, kata-kata kiai, kata-kata ulama, gitu kan. Dan akhlaknya, tingkah lakunya para ulama dan kiai pun masih terngiang dan ditiru, gitu. Nah, itu karena para ulama kita, para kiai kita itu memulai dari dirinya sendiri, gitu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'adimu. La tanha, janganlah kamu mencegah, an khuluqin, dari akhlak yang buruk, wa ta'tiya, sedangkan kamu sendiri mendatangkan, melakukan, mitlahu, terhadap sesamanya khuluk itu, arun, adapun celah, alaika, terhadap dirimu, idza fa'alta, ketika kamu melakukan, adimun, itu agung, celah yang besar, gitu ya. Adimun ini khobar dari arun, celah yang besar akan menimpamu. Iya. Jadi la tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu arun 'alaika idza fa'ala 'alimu. Itu janganlah kamu mencegah, ya kan,
ya kan, akhlak yang buruk sementara kamu sendiri melakukannya, tuh nanti kamu akan mendapatkan celah yang besar gitu. Jadi kalau melarang orang misalkan menyebar fitnah, maka kita jangan menyebar fitnah gitu. Kalau kita melarang orang menyebar hoax, maka kita pun jangan menyebar hoax gitu. Orang yang layak mencegah orang yang menyebar hoax karena dia tidak menyebar hoax gitu. Orang yang layak mencegah fitnah karena dia tidak menyebar fitnah. Nah, inilah makna dari syairnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wahaka dan cerita atau meriwayatkan Abu Farwah. Abu Farwah itu wafat pada tahun 120 Hijriah. Nama aslinya Adi bin Adi Al-Jaziri Al-Kindi At-Tabi'i, termasuk ulama tabi'in ya, setelah sahabat itu pas. Apa yang dikatakan anna tariqan, sesungguhnya Pak Torik ya kan, sahibu syurtati Khalid bin Abdullah Al-Qasri, yang memiliki teman syurtati Khalid. Kalau di bahasa Arab kontemporer, surto itu polisi ya. Kalau di sini diartikan Amir Daulah malah ya, jadi raja gitu. Torik ini adalah kroni raja gitu, kroni atau sahabat dekatnya Raja Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid nama aslinya itu Khalid bin Abdullah bin Yazid Al-Qasri Al-Bajli, karena min Amir Daulah Al-Umayyah. Ini raja, salah satu raja Daulah Umayyah. Marro bi Ibni Syubromah. Marro itu Pak Torik itu berlewat, berjalan bi Ibni Syubromah, bertemu dengan Ibnu Syubromah. Ini ulama ya, Ibnu Syubromah ini. Torikun, adapun Pak Torik fi mauqibihi, di dalam rombongannya Torik. Jadi Torik bersama rombongannya itu sedang berjalan, bertemu dengan salah seorang ulama namanya Ibnu Syubromah. Siapa Ibnu Syubromah itu? Nama aslinya itu Abdullah bin Syubromah Al-Kufi Al-Qadi, faqihu ahlil Kufah. Jadi Ibnu Syubromah ini seorang ahli fikihnya negara Kufah. Beliau juga banyak meriwayatkan syair gitu. Dan sedikit saya jelaskan, Ibnu Syubromah ini ada pendapatnya yang menarik tentang kawin anak gitu. Ibnu Syubromah dikutip oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatihi itu. Ibnu Syubromah berkata bahwa kawin anak itu maksudnya kawin di bawah umur itu hanya khususiyah Nabi. Nabi pernah menikahi Siti Aisyah umur 7 atau 6 tahun, lalu bersama-sama hidup mulai umur 9 tahun. Itu khususiyah Nabi gitu. Sedangkan umatnya itu tidak boleh gitu.
gitu. Tidak boleh mengikutinya. Jadi harus nikah pada usia dewasa, itu umatnya. Itu tidak boleh mengikuti Nabi karena itu khususiyah Nabi. Jadi Ibnu Sabromah itu ulama yang melarang kawin anak, kawin di bawah umur. Bisa dicek di bab nikah ya. Faqala, kemudian berkata Ibnu Sabromah. Apa yang dikatakan? Aroha wa in kanat tuhabbu ka'annaha sahabatu sayfin an qaribin taqasya'u. Aroha, saya tahu terhadap dunia. Wa in kanat, meskipun dunia, keadaan dunia itu tuhabbu, dicintai, ka'annaha, seolah-olah dunia itu sahabatu sayfin, mega yang berjalan seketika gitu. Ya maksudnya mega yang berjalan berjalan dalam satu masa saja, an qaribin, dari masa yang dekat, tasyafa'u, yang hilang. Maksudnya gini, saya melihat dunia itu, katanya, meskipun dunia itu dicintai, saya melihat dunia itu bagaikan mega yang berjalan dengan cepat, lalu kemudian menghilang. Artinya sangat cepat gitu. Artinya tidak abadi gitu. Allahumma, demi Allah, li bagiku dini, adapun agamaku, walahum, dan bagi torik dunyahum, adapun dunianya torik. Fastu'mila, kemudian dijadikan pegawai Ibnu Sabromah ba'da dzalika, setelah berkata syair tadi, alal qadai, menjadi qadi. Oh iya. Jadi torik ini kan pejabat, orang dekatnya Raja Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nah, setelah dikritik oleh Ibnu Sabromah, gitu kan, bahwa janganlah terlena terhadap dunia, karena dunia itu bagaikan perjalanan mega yang akan cepat hilang. Nah, setelah itu Sabromah diangkat menjadi qadi, ya. Itulah mungkin pengajian kali ini dicukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.